Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Amin, dosen pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada tayangan video ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu selama mengajar pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa agar memiliki wawasan dan semangat kebangsaan, sikap cinta tanah air, demokratis, memiliki kesadaran hukum, dan mampu berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan? Capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terdiri dari aspek sikap, yaitu mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme, serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan konseptual pendidikan kewarganegaraan meliputi identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi negara Indonesia, hak asasi manusia, dan rule of law, demokrasi Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional serta bela negara. Selanjutnya, pada aspek keterampilan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dengan menerapkan ipteks dengan memperhatikan kearifan lokal. Apa saja materi kuliah yang diajarkan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Terdapat 8 topik materi perkuliahan yang disajikan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, hakikat dan urgensi pendidikan kewarganegaraan serta dinamika dan tantangannya. Yang kedua, identitas nasional. Ketiga, integrasi nasional. Keempat, konstitusi negara Republik Indonesia. Kelima, hak asasi manusia dan rule of law. Yang keenam, demokrasi Pancasila. Ketujuh, wawasan Nusantara. Dan yang kedelapan, ketahanan nasional dan bela negara. Bagaimana sistem pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Sistem pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan didasarkan pada aturan akademik Universitas Negeri Makassar, yaitu 70% pembelajaran luring dan 30% pembelajaran daring. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran luring dan daring secara sinkronus dan asinkronus, Universitas Negeri Makassar menyiapkan LMS Syam-OK. Bagi dosen, LMS Syam-OK dapat digunakan untuk menyampaikan materi perkuliahan, memberikan kuis, serta penugasan kepada mahasiswa. Sedangkan bagi mahasiswa, LMS Syam-OK dapat digunakan untuk mengisi presensi secara mandiri, mempelajari materi kuliah, mengerjakan kuis, serta mengumpulkan tugas. Bagaimana model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Prinsip dasarnya adalah aktivitas perkuliahan berpusat pada mahasiswa. Oleh karena itu, untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, maka digunakan model pembelajaran seperti inquiry learning, problem-based learning, case-based learning yang disesuaikan dengan karakteristik topik materi kuliah yang diajarkan pada setiap pertemuan. Bagaimana metode yang dilakukan untuk memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa selama perkuliahan? Untuk memfasilitasi interaksi antara dosen dan mahasiswa, maka dalam proses perkuliahan digunakan metode ceramah, metode kasus, metode tanya jawab,
metode diskusi, dan metode presentasi. Bagaimana sistem penilaian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Sistem penilaian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan didasarkan pada 6 indikator, yaitu aktivitas partisipasi mahasiswa dengan bobot 30%, aktivitas proyek dengan bobot 20%, aktivitas tugas dan kuis dengan bobot 10%, serta aspek UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 15%. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya ampu selama mengajar pada jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya, berikut ini saya tampilkan cuplikan video proses perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Kak. Masih semangat kuliahnya sore hari ini? Masih. Kalian sungguh luar biasa. Inilah jiwa-jiwa muda yang semangat dalam belajar. Di awal perkuliahan ini, mari kita sejenak berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-15 dalam sesi perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Topik materi kuliah yang akan kita bahas pada hari ini adalah Astagatra dalam dinamika ketahanan nasional Indonesia dan bela negara. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menelaah model Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia secara tepat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menelaah Astagatra dalam dinamika ketahanan nasional dan bela negara secara tepat. Di awal perkuliahan ini, saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama mengingat kembali materi kuliah yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketahanan nasional. Kita tahu bersama bahwa pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa ketahanan nasional Indonesia mampu menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sehingga negara Indonesia dapat tetap survive sampai pada saat ini. Dari pengalaman yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah kita sebagai bangsa Indonesia patut berbangga diri atas capaian yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia sampai saat ini? Dan apakah Anda merasa bahwa bangsa Indonesia aman-aman saja saat ini? Ada yang bisa berikan komentar? Saya. Oke, Anda yang di Pak Coklat, silahkan. Baik, menurut saya sebagai warga negara merasa patut berbangga atas kemampuan bangsa kita dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Namun, kebanggaan ini menurut saya juga harus diimbangi dengan kewaspadaan dan kesadaran bahwa ancaman bisa muncul kapan saja dan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, silakan yang di sampingnya. Baik, menurut saya sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki alasan untuk berbangga diri atas kemampuan kita dalam mengatasi ancaman besar dan menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kebangsaan ini harus diimbangi dengan sikap tidak berpuas diri dan kesadaran akan potensi ancaman yang terus berkembang. Ancaman-ancaman baru seperti dampak perang Rusia, Ukraina, terjadi krisis pangan. Kita sekarang merasa harga sembako seperti beras,
mengalami kenaikan. Belum lagi kita merasakan adanya perubahan iklim yang tidak menentu sekarang. Baik, kita dulu. Yang sangat luar biasa dari rekan-rekan tadi, ya rekan-rekan kita tadi. Jadi betul, ya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia merasa puas, berbangga diri, dan tetapi kita juga harus waspada terhadap segala hal bentuk ancaman yang bisa mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional Indonesia itu sifatnya dinamis. Bisa saja ketahanan nasional Indonesia itu tangguh, begitu pula sebaliknya. Dan ingat bahwa ancaman akan selalu menyertai kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Artinya selama bangsa Indonesia ada, ancaman itu akan selalu ada. Ancaman akan selalu datang silih berganti seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan zaman. Dan perlu Anda ketahui bahwa ketahanan nasional itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan sosial politik, ekonomi, budaya yang terjadi dalam negeri maupun yang terjadi dalam kancah global. Sebagai contoh, Lembaga Ketahanan Nasional telah membuat kajian tentang risiko yang dihadapi oleh negara-negara di abad 21. Apa yang ditakutkan? Hal yang paling ditakutkan dan diwaspadai dalam geopolitik yang tidak pasti adalah eskalasi konflik antara negara adik kuasa dan munculnya kekuatan-kekuatan baru menentang negara adik kuasa. Apa contohnya? Tadi sudah disebutkan konflik Ukraina dengan Rusia. Apa dampaknya ke Indonesia? Dampaknya ternyata bersifat langsung. Apa buktinya? Krisis pangan. Anda silakan. Baik Pak, berdasarkan yang disebutkan tadi terjadi krisis bahan pangan di Indonesia bila terjadi perang antara Rusia dan Ukraina ini yang dapat dilihat secara langsung di Indonesia Pak. Ya, bagus. Jadi, kenapa krisis pangan? Anda harus ingat, Ukraina 70% itu negaranya terdiri dari lahan pertanian. Oleh karena itu, lumbung pangan ada di Ukraina. Jadi kalau Ukraina konflik, tentu suplai pangan terhambat. Karena terhambat, maka menjadi langka pangan. Kalau bahan pangan langka, maka harga akan naik. Kalau harga akan naik, berarti daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun, berarti pertumbuhan ekonomi turun juga. Jadi inilah yang saya bilang dampak secara masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah belum siap dengan situasi itu dan belum siap menerima kenaikan harga. Konsekuensinya subsidi. Siapa yang subsidi? Negara. Siapa itu? BUMN. Dari mana uangnya? Kas BUMN. Lantas bagaimana? Terkuras habis kasnya. Apa jadinya? Utang BUMN. Inilah saya bilang akan mengganggu stabilitas ekonomi moneter di Indonesia. Kalau sudah seperti ini, pasti rakyat akan melakukan demonstrasi, unjuk rasa, sentimen negatif kepada pemerintah. Apa jadinya? Stabilitas politik terganggu. Kalau stabilitas politik terganggu, investor yang menanamkan saham menarik sahamnya dari Indonesia. Kenapa? Karena tidak aman. Nah, jadi ini salah satu contoh bahwa dinamika geopolitik global bisa mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi maupun politik. Penting juga Anda ketahui ya bahwa Indonesia itu pernah dinobatkan sebagai Fragile Five. Apa itu? 5 negara berkembang yang ekonominya rentan, rapuh terhadap gejolak ekonomi global.
Apa itu? Ada Brasil, Turki, ada Afrika Selatan, ada India, dan ada Indonesia. Pada tahun 2022 kita keluar menjadi negara maju. Yang tadinya defisit 3,2% PDB, kita surplus 0,2% dari PDB. Terus naik di tahun 2022 0,1% surplusnya pendapatan domestik bruto. Ini membuktikan bahwa Indonesia itu bisa survive. Lalu apa kekuatan modal strategi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia selalu bisa mempertahankan kehidupannya dalam arus zaman yang terus berubah meskipun mengalami hambatan, tantangan dan ancaman. Nah, jadi inilah struktur ketahanan nasional Indonesia. Jadi ketahanan nasional Indonesia itu dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini konsensus dasar. Inilah menjadi basisnya untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita abadi negara Indonesia. Apa cita-cita abadinya? Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat. Itu cita-cita abadi yang mau dicapai. Tapi dalam mencapai cita-cita itu pasti ada ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Untuk itulah diterapkan model Asta Gatra. Asta artinya 8, Gatra artinya unsur. Ini kombinasi dari Panca Gatra, Panca artinya 5, Gatra artinya unsur atau dimensi, sedangkan Trigatra artinya 3. Ini Trigatra adalah unsur alamiah. Kalau yang ini Pancagatra adalah unsur sosial. Nah, sekarang kita akan lakukan diskusi kelompok, ya. Nah, kita nanti akan bentuk 8 kelompok. Instruksi tugasnya adalah setiap kelompok diminta melakukan identifikasi dan menganalisis potensi, ancaman, upaya dari masing-masing gatra. Nanti setelah diskusi dipresentasikan di depan kelas. Ya, jadi nanti kelompok 1 membahas gatra wilayah, kelompok 2 gatra sumber daya alam, kelompok 3 gatra demografi, kelompok 4 gatra ideologi, kelompok 5 gatra politik, kelompok 6 gatra ekonomi, kelompok 7 gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Waktu diskusinya sudah habis ya. Kita akan memasuki sesi diskusi untuk lebih mendalami tentang Astra Gatra, ya, yang terdiri dari Pancagatra dan Trigatra. Kita persilakan dulu kepada kelompok 1. Silakan tepuk tangan semua. Silakan boleh berdiri menghadap ke temannya. Jadi saya akan membahas hasil analisis kelompok kami mengenai komparensif gatra wilayah dengan relevansi pada isu Papua Merdeka. Nah, potensi yang kami temukan itu gatra wilayah merupakan salah satu komponen penting dalam ketahanan nasional yang meliputi luas dan letak geografis suatu negara. Nah, potensi ini juga diiringi dengan ancaman serius, terutama terkait dengan keinginan sebagai masyarakat Papua untuk merdeka dari NKRI. Nah, upaya yang didapatkan dari kelompok kami untuk menghadapi ancaman ini ialah pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Itu tadi hasil analisis dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Saya Oke, enggak, silakan. kelompok 1 di mana seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya saya setuju di mana bahwa teori resolusi konflik itu menekankan pentingnya dialog, rekonsiliasi dan pembangunan yang berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik. Baik, itu saja, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Jadi kita sepakat dengan apa yang ditanggapi tadi oleh rekan kita dan apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji, bahwa untuk
memperkuat ketahanan wilayah, ya, khususnya di wilayah Papua. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang adil dan merata, seperti misalnya pendidikan yang merata, akses kesehatan yang merata, dan termasuk juga pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Papua. Selain itu, untuk meredam konflik pemberontakan, ya, yang dilakukan oleh OPM di Papua, maka negara itu harus benar-benar hadir, ya, sehingga rakyat Papua merasa diperhatikan oleh negara Indonesia. Kita bisa lihat bahwa lepas yang Timor-Timor itu ternyata memiliki pola yang sama dengan kasus yang terjadi di Papua. Ini adalah contoh dari perang proksi. Apa itu perang proksi? Perang proksi atau perang modern itu adalah perang yang melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini berada pada posisi netral di antara kedua pihak yang bertikai. Tujuannya apa? Negara yang kuat memperdaya negara yang lemah. Dia menjadi posisi yang ketiga untuk menghindari konfrontasi antara kedua belah pihak. Jadi inilah yang disebut dengan perang proksi. Nah, jadi perang proksi itu dimulai dari infiltrasi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini disusupi dan dirusak. Kalau sudah rusak sistem ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, maka masuk ke tahap berikutnya. Dilakukanlah eksploitasi, menggalak aksi, kemudian menentang dan memberontak pemerintah. Kalau sudah sampai tahap ini, maka timbullah sel-sel perlawanan. Bangsa Indonesia mudah diadu domba. Kalau sudah sampai pada tahap ketiga, maka akan melakukan pemberontakan bersenjata dan pada akhirnya akan menginvasi negara itu. Nah, jadi perlu ada pemerataan pembangunan sehingga Papua tidak merasa dianaktirikan, tidak dibeda-bedakan dengan pulau yang ada di Jawa. Nah, oleh karena itu Bung Karno pernah menyatakan, this country of Republic Indonesia doesn't belong to any group, not to any religion, not to any ethnic group, not any custom with tradition, but the property of all of us from Sabang to Merauke. Strategi yang digunakan dalam pertahanan nasional di Indonesia menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, karena itulah kita ada program bela negara. Nah, apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara untuk menjaga, ada tiga yang dijaga: kedaulatan bangsa dan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Nah, ada 5 dasar bela negara. Jadi Anda harus tahu bahwa bela negara itu bukanlah wajib militer. Bela negara itu dapat kita wujudkan dengan sikap cinta tanah air, kita punya kesadaran berbangsa bernegara, kita yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan punya kemampuan awal bela negara. Kita telah membahas dan mendiskusikan tentang model Astragatra dalam dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Saya ingin meminta 3 orang di antara rekan-rekan mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau berikan kesimpulan? Jadi kesimpulan pertama yang dapat saya ambil dari materi tadi, di mana ketahanan nasional Indonesia dengan model Astragatra ini terdiri dari Trigatra, yaitu di mana geografisnya, demografis, dan SDA, dan ada juga Pancagatra, yaitu Impolek Sosbud Hamsa, dengan menggunakan strategi Sihankam Rata. Itu menurut saya. Baik, tepuk tangan dulu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tadi,
Kuat lemahnya ketahanan nasional Indonesia ditentukan oleh mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghadapi kompetisi di segala bidang. Itu menurut saya. Baik, tepuk tangan, silakan. Negara merupakan kewajiban dan kehormatan bagi setiap warga negara, di mana keikutsertaan warga negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh ketiga rekan kita tadi ya. Selanjutnya untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kuliah hari ini, kita akan melakukan asesmen berupa kuis. Silakan diakses LMS-nya untuk mengikuti kuis pada hari ini. Silakan. Mulai ya, satu. Sudah baik ya, semuanya sudah selesai. Peringkat pertama ya dalam pengajian kuis adalah Yonggi. Dan kedua Kevin. Dan yang ketiga Nisa. Ulangan. Baik, jadi ternyata di kelas ini tingkat pemahaman materinya sudah mencapai 80%. Baik, di akhir perkuliahan ini ada sebuah quotes yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh menuju Indonesia unggul. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.